Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Akuntansi Perpajakan akan memberikan materi mengenai konsep aset dan liabilitas. Tim kami terdiri dari Hafizah Oksa Meliana, Maya Ariska, Mega Ayu Kurnianti, dan Muhammad Duha Al-Fatin. Materi yang akan disampaikan pertama mengenai konsep aset. Pengertian aset. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Par 49, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Menurut FASB nomor 3 Part 49, aset merupakan manfaat ekonomi masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh kesatuan usaha tertentu sebagai akibat dari transaksi di masa lalu. Aset memiliki karakteristik tertentu, yaitu aset merupakan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang dapat dikendalikan oleh suatu kesatuan usaha sebagai hasil dari transaksi di masa lalu. Sifat dan ciri-ciri aset terdiri dari: yang pertama, aset harus ada hak tertentu atas manfaat dan jasa potensial di masa yang akan datang. Kedua, aset dapat dikendalikan oleh orang atau kesatuan usaha tertentu, dan harus ada klaim yang dapat dipaksakan secara legal atas jasa bukti lain bahwa penerimaan manfaat di masa yang akan datang adalah mungkin. Kemudian, manfaat ekonomi dari suatu aset haruslah sebagai akibat dari peristiwa transaksi yang terjadi di masa lalu. Standar Akuntansi Keuangan memberikan beberapa klasifikasi atas aset, di mana secara garis besar aset dibagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar terdiri dari beberapa pos, sedangkan aset tidak lancar masih dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan yang lebih lama. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dapat dibangun terlebih dahulu, yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, serta mempunyai manfaat ekonomi yang lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah tanah, gedung, dan bangunan. Aset tidak berwujud adalah aset tidak lancar dan tidak berbentuk yang memberikan hak ekonomi dan hukum kepada pemiliknya. Dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam pengklasifikasian aset ini. Contoh dari aset tidak berwujud yaitu hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill. Selain itu, ada aset lain-lain. Aset lain-lain merupakan pos-pos aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam aset lancar, investasi, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Misalnya adalah aset tetap yang tidak digunakan untuk operasi, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan, dan aset jangka pendek yang tidak termasuk ke dalam aset lancar. Selain aset-aset tersebut, para akuntan biasanya memberikan klasifikasi aset menjadi aset moneter dan aset non-moneter. Aset moneter
tidak dapat digolongkan dengan aset lancar dan aset non-moneter tidak sama dengan aset tidak lancar. Pembagian pos neraca menjadi lancar dan tidak lancar didasarkan pada tingkat penggunaan dan perputaran dari pos itu sendiri. Sedangkan pembagian pos neraca menjadi moneter dan non-moneter didasarkan pada potensi jasa yang diperoleh. Aset moneter merupakan klaim untuk menerima sejumlah uang rupiah di masa yang akan datang tanpa memperhatikan perubahan dari daya beli uang. Aset non-moneter adalah pos-pos yang besarnya terpengaruh oleh perubahan nilai uang. Artinya, aset non-moneter mengandung jumlah unit rupiah yang berubah-ubah setiap waktunya. Pengukuran aset. Pengukuran dalam akuntansi didasarkan pada nilai-nilai pertukaran dan nilai perubahan. Exchange value atau nilai pertukaran adalah nilai-nilai yang berlaku di pasar karena adanya transaksi jual beli. Untuk pengukuran nilai aset akan lebih mudah apabila dipahami penggolongan aset menjadi aset moneter dan aset non-moneter. Tujuan penilaian aset. Yang pertama, sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba. Yang kedua, sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan. Yang ketiga, mempengaruhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Pengukuran aset. Yang pertama, pengukuran dalam akuntansi atas aset didasarkan pada nilai-nilai pertukaran atau exchange value dan nilai perubahan conversion value. Exchange value atau nilai pertukaran adalah nilai-nilai yang berlaku di pasar karena adanya transaksi jual beli. Yang kedua, pengukuran nilai aset akan lebih mudah apabila dipahami penggolongan aset menjadi aset moneter dan aset non-moneter. Pengakuan aset. Definition, hasil transaksi akan masuk dalam struktur yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan keuangan jika memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Measurability, pos tersebut harus dapat diukur jumlah rupiahnya dengan reliabilitas yang cukup tinggi. Relevant, informasi dalam pos mempunyai daya untuk membuat perbedaan dalam keputusan pemakaian informasi. Reliability, informasi tersebut harus menggambarkan keadaan yang tepat, teruji, dan netral. 2. Konsep reliabilitas atau kewajiban. Reliabilitas atau kewajiban ini merupakan salah satu elemen laporan keuangan. Kemudian pengertian liabilitas. Liabilitas itu merupakan kewajiban yang ada pada masa kini atau sekarang sebagai syarat pertama dan hasil transaksi masa lalu sebagai syarat kedua. Yang dimaksudkan dari kata-kata masa kini atau sekarang itu adalah pada tanggal neraca. Kemudian adanya hutang pada tanggal neraca itu berarti nanti perusahaan harus mengorbankan aktiva atau menyerahkan jasa untuk pelunasannya kepada pihak ketiga atau kreditor yang umumnya sebagian dengan cara membayarkan hutang. Kemudian ada 3 karakteristik dari liabilitas. Yang pertama itu liabilitas mewujudkan suatu tugas atau tanggung jawab kepada satu atau lebih kesatuan usaha yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer atau penggunaan aktiva pada tanggal tertentu dengan terjadi peristiwa tertentu atau dengan permintaan. Kemudian yang kedua ada tugas atau tanggung jawab tersebut mewajibkan suatu perusahaan untuk melakukan pengorbanan di masa yang akan datang sehingga perusahaan tersebut tidak memiliki sama sekali atau hanya memiliki pertimbangan sedikit untuk menghindarkan diri dari pengorbanan tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, transaksi atau peristiwa yang mewajibkan entitas untuk melakukan pengorbanan yang telah terjadi. Selanjutnya ada faktor terjadinya liabilitas itu ada 3. Yang pertama itu kontraktual liabilities. Liabilitas ini timbul karena ketentuan formal dalam peraturan hukum untuk mengeluarkan kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada pihak tertentu.
Contohnya itu seperti hutang dagang, hutang pajak, hutang gaji, atau hutang bank. Kemudian yang kedua ada constructive liabilities, yaitu kewajiban konstruktif timbul karena kondisi tertentu, meskipun secara formal dilakukan melalui penyajian secara tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Contohnya itu rencana bonus yang akan diberikan kepada karyawan dapat dipandang sebagai hutang untuk membayar di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga ada equitable liabilities, yaitu kewajiban ini terjadi karena adanya kebijakan yang timbul oleh perusahaan karena alasan etika dan merupakan praktik perdagangan yang baik. Contohnya hutang garansi. Hutang garansi ini timbul biasanya demi bisnis yang baik yang mungkin tidak harus didukung oleh aturan hukum. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudara Hafizah. Selanjutnya yaitu klasifikasi liabilitas. Liabilitas dapat diklasifikasikan menjadi liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Ada juga klasifikasi liabilitas moneter dan liabilitas non-moneter. Kewajiban lancar atau liabilitas jangka pendek meliputi liabilitas bank, bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo, liabilitas usaha, dan biaya yang masih harus dibayar, uang muka penjualan, liabilitas lainnya yang harus diselesaikan dalam jangka pendek, penyisihan kewajiban pajak, liabilitas dividen, pendapatan atau kredit yang ditangguhkan, liabilitas dan liabilitas kontingensi. Selanjutnya ada penjelasan perihal liabilitas moneter dan non-moneter, di mana pengertian dari liabilitas moneter adalah kewajiban yang dinyatakan dalam suatu satuan nominal dan penyelesaiannya tidak terpengaruh oleh perubahan nilai liabilitas, karena jumlah liabilitas tersebut ditentukan oleh nilai kontrak. Sedangkan untuk liabilitas non-moneter adalah kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa dalam jumlah tertentu yang daya belinya tetap, meskipun yang diserahkan berupa kas. Liabilitas non-moneter nilainya terpengaruh oleh perubahan nilai uang. Liabilitas kontingensi, situasi yang mengandung unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian. Berikut ada beberapa yang tidak termasuk ruang lingkup kontingensi, yaitu yang pertama, kewajiban perusahaan asuransi jiwa yang timbul dari penerbitan polis. Yang kedua, kewajiban menyangkut dana pensiun. Dan yang ketiga, komitmen yang timbul dari perjanjian sewa guna usaha jangka panjang. Dan yang terakhir, pajak penghasilan. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jika ada salah kata, kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.